Halo, aku Suryo Adi, mahasiswa statistik yang sedang kuliah di Arab Saudi. Jumlah pasien positif terkena virus COVID-19 terus bertambah dan virus Setahun lebih sudah pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, yang bulan lalu dinobatkan menjadi epicentrum baru. Kondisi ini tentu memberi dampak pada mahasiswa baru yang akan merantau seperti aku. Salah satu masalahnya, budgeting. Harus ada budget yang tidak sedikit untuk menempuh semua itu. Pada pertengahan Agustus 2021 lalu, saya harus berangkat ke Arab Saudi untuk melanjutkan studi. Waktu itu, Indonesia masih masuk ke dalam daftar negara merah karena kasusnya yang sangat parah. Bahkan mencapai 30.000 kasus per hari. Ya, bisa bayangkan sendiri. Sehingga saya harus karantina di negara ketiga yang waktu itu awalnya aku tidak tahu harus kemana. Akhirnya aku memutuskan untuk ke Jordania. Seperti biasa, aku pun cerita tentang hal tersebut di sosial media. Dan ada beberapa respon dari teman-teman yang cukup nyentil terkait pertanyaan, karantina begitu habis budget berapa? Ya, nyentil memang, karena bahkan beberapa waktu lalu sempat trending di sosial media tentang hal tersebut, bahwa mahasiswa baru yang akan berangkat kuliah di luar negeri di masa pandemi erat kaitannya dengan kebutuhan uang. Bahkan mereka harus hutang. Apakah benar nyatanya demikian? Pertama, kuliah, terutama untuk luar negeri, memerlukan biaya yang tidak sedikit memang. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah biaya untuk pendaftaran dan persiapan. Untuk persiapan, misalnya untuk tes bahasa Inggris, kita memerlukan biaya tentunya untuk apabila ingin mengambil les, kemudian membeli buku, dan persiapan lainnya hingga tesnya sendiri memerlukan biaya. Seperti untuk tes TOEFL, tes IELTS, dan tes-tes bahasa Inggris lainnya. Kemudian ada juga biaya pendaftaran. Ya, tiap universitas memang beda-beda. Ada yang gratis, tapi ada yang juga yang berbayar. Bagian yang kedua adalah untuk biaya persiapan keberangkatan. Biaya persiapan keberangkatan mencakup misalnya untuk membayar visa. Kemudian ada asuransi. Ada juga untuk membayar agen yang membantu kita membuat visa. Atau mungkin biaya tidak terduga lainnya apabila kita perlu ke sini dan ke sana. Dan bagian yang ketiga adalah biaya untuk keberangkatan. Nah, biaya keberangkatan ini mencakup seperti misalnya untuk biaya tiket pesawat, untuk tes PCR, untuk membeli aksesoris misalnya untuk membeli winter jacket atau membeli koper dan barang-barang lainnya, hingga biaya untuk booking hotel karantina. Jawabannya tentu beda-beda setiap orang, tergantung gaya hidup masing-masing, tergantung kita hedon atau tidak, atau kita sengirit-ngirit orang atau tidak, tergantung pula pada negara tujuan kita atau universitas tujuan kita. Misalnya saya sudah survei nih ke teman-teman, ada teman saya yang kuliah di Belanda bilang mereka memerlukan sekitar 60-80 juta totalnya untuk semua itu. Kemudian teman saya yang baru berangkat ke UK, dia memerlukan bahkan sampai 100-200an juta. Ada pula yang ke UK pula, dia hanya memerlukan 80 sampai dengan 100 juta. Kemudian ke Arab Saudi berapa nih? Ke Arab Saudi tidak sebanyak itu, hanya membutuhkan sekitar 50 sampai dengan 60 juta. Tidak hanya sih. Jawabannya tentu beda-beda, karena setiap beasiswa tentu memiliki skema yang berbeda-beda. Misalnya ada beasiswa yang sudah mempersiapkan semuanya sejak awal, bahkan membelikan tiket keberangkatan. Ada juga beasiswa yang mereka memberikan sebagian uangnya ketika di awal dan sebagian lagi nanti. Ada juga beasiswa yang diberikan dananya ketika mahasiswa sudah sampai di negara tujuan, sehingga kita harus mengeluarkan biaya dari kantong pribadi. Jadi, apakah harus utang atau tidak? Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing.
Ada yang mungkin dia sudah merencanakan kuliah ke luar negeri sehingga mempersiapkannya jauh-jauh hari. Ada juga yang ya persiapannya secepat kilat sehingga semuanya serba mendadak kayak bikin tahu bulat. Ya, intinya sih bener kata Titik Puspa, Bang Bingbung yuk kita nabung. Apakah kesimpulannya perlu utang? Ya kembali lagi kepada pribadi masing-masing tadi ya. Bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya apabila sudah mempunyai rencana. Dan ya tentu ini di masa pandemi. Lain lagi kalau di masa di luar pandemi. Mungkin kasusnya akan beda. Tapi intinya adalah aku jadi ingat sebuah proverb Jawa yang menyatakan jer basuki mawa beo, bahwa kesuksesan memerlukan pengorbanan, kesuksesan memerlukan perjuangan. Begitu pula apabila seseorang ingin mengambil langkah untuk belajar di negeri orang, mengambil ilmu di sana dan membawa ilmunya untuk kembali ke negeri sendiri. Tentu perlu ada perjuangan, tentu perlu ada pengorbanan. Sehingga kalau saranku sih, apapun mimpimu, perjuangkan. Apapun cita-citamu, rencanakan dengan matang. Karena kita nggak tahu nih ke depannya apakah pandemi akan tetap seperti ini atau akan berbeda kondisinya.